Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu taman di antara taman-taman surga, di majelis ilmu yang mulia, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi, dan kita akan membahas tentang dua hadis yang ringkas tetapi penuh dengan makna, penuh dengan pelajaran, yaitu hadis yang ke-22 dan ke-23. Hadis yang ke-22 tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya. Hadis ini perlu kita pelajari dan perlu kita ingat, terutama ketika seseorang tergelincir dalam dosa dan kesalahan, maka hendaknya dia ingat hadis ini. Jangan sampai dosa yang telah dia lakukan, kesalahan yang pernah dia lakukan menjadikan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis semacam ini perlu kita bacakan kepada mukmin, kepada muslim dan muslimah yang mereka telah menyesal atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Kita tidak membacakan beratnya siksaan, besarnya dosa yang telah mereka lakukan, tapi yang kita bacakan adalah tentang luasnya rahmat Allah, tentang rahmat Allah mengalahkan murkanya, sehingga orang yang asalnya berada di dalam jurang keputusasaan, dia akan bangkit. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengampuni semua dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahul khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu 'alal arsy, inna rahmati taghlibu ghadabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, maka Allah menuliskan di dalam kitabnya, dia menetapkan untuk dirinya. Lalu tulisan itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, di atas arasy-Nya. Kita tahu arasy adalah makhluk yang sangat besar, bahkan makhluk Allah yang terbesar. Apa tulisannya? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 7404, dan lafaz ini milik Bukhari. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang agak berbeda dalam sahihnya nomor 2751. Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 3543, dan Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor 4295. Hadis ini adalah hadis yang jelas sahih ya, karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah
nomor 3467. Hadis yang tidak dipertanyakan lagi atas kesahihannya. Dan kita perlu tahu bahwa kejadian ini, penulisan ini terjadi sebelum makhluk itu melakukan dosa dan kesalahan. Baru Allah ciptakan makhluknya, Allah sudah membuat tulisan, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Makhluknya belum melakukan perbuatan, makhluk belum melakukan kesalahan, bahkan mereka belum melakukan dosa besar, itu Allah sudah mencanangkan, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dari hadis yang mulia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang seharusnya memberikan harapan kepada orang yang tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Dari hadis yang mulia ini keluarlah 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Pelajaran yang pertama menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis suatu ketetapan untuk dirinya sendiri. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis suatu ketetapan untuk dirinya sendiri. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis satu ketetapan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan di awal hadis, lamma khalaqallahul khalqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi. Allah menuliskan di dalam kitabnya dan menetapkan untuk dirinya. Jadi Allah menulis untuk dirinya sendiri, untuk zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha mulia. Dan penulisan itu terjadi sebelum Allah menciptakan makhluknya. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang lain ya, ketika kita ingin mensyarah satu hadis, maka caranya kita harus jam'ut turuq. Kita harus mengumpulkan semua jalur-jalur periwayatan yang berkaitan dengan tema itu. Sehingga hadis yang redaksinya ringkas akan dijelaskan dengan hadis yang redaksinya lebih panjang. Hadis yang redaksinya umum akan dirincikan dengan hadis yang lebih terperinci lagi. Dan itu metode syarah hadis dengan hadis. Ada lagi syarah hadis dengan Al-Quran, yaitu lafadz hadis yang umum dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ada riwayat yang lain dalam riwayat Ibnu Majah, kataba rabbukum ala nafsihi biyadihi qabla an yahluqal khalqa. Ini istidlalnya di sini, pendalilannya di sini. Rabb kalian telah menuliskan ketetapan untuk dirinya dengan tangannya sebelum dia menciptakan makhluk. Qabla an yahluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluknya. Apa tulisannya? Rahmati sabaqat ghadabi. Agak berbeda tapi maknanya sama. Rahmatku mendahului murkaku. Intinya Allah itu terkadang membuat sebuah ketetapan untuk dirinya sendiri, ditulis, dan itu kalau dalam kaitannya dengan masalah ini, penulisan itu terjadi sebelum makhluk itu diciptakan. Dan antum bisa bayangkan, makhluknya belum ada, makhluknya belum berbuat, makhluknya belum berbuat dosa, Allah sudah berikan jaminan, inna rahmati taghlibu ghadabi. Kalau seandainya nanti makhlukku melakukan dosa, bahkan melakukan dosa-dosa besar, seandainya dia bertaubat, mohon ampunan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Seharusnya dia mendapatkan hukuman dan siksaan, tetapi dia mendapatkan ampunan ketika dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, menunjukkan kemuliaan tulisan tersebut. Menunjukkan kemuliaan tulisan tersebut. Menunjukkan kemuliaan tulisan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, wa huwa wad'un indahu 'alal arsy. Tulisan itu
setelah Allah menuliskan inna rahmati taghlibu ghadabi, diletakkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di atas arsy. Kita tahu arsy adalah sebuah tempat yang utama, yang besar, yang tersembunyi dari makhluknya. Tidak ada manusia yang bisa melihat arsy. Bahkan Nabi SAW tidak tahu betapa luasnya arsy, kecuali hanya dengan wahyu dan hanya dengan perbandingan, yaitu langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi. Itu langit seperti sebongkah cincin, kursi seperti padang pasir. Kursi dibandingkan dengan arsy, kursi seperti sebongkah cincin, sedangkan arsy seperti padang pasirnya. Dan kursi adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan perbandingan inilah arsy bisa diceritakan. Berapa meter perseginya tidak ada yang tahu, karena demikian luasnya arsy. Dan disitulah Allah meletakkan tulisan itu. Dan kalaulah kita boleh membuat permisalan, ya walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki permisalan sangat tinggi. Seandainya ada seorang itu punya sesuatu yang berharga, dia punya emas, permata, mutiara, maka dia tidak akan meletakkan sembarangan. Dia akan diletakkan di kamar khususnya. Jadi sekian banyak kamar yang ada. Di kamar itu pun diletakkan di lemari. Lemari pun dimasukkan ke dalam berangkas. Dan biasanya masih ada lagi tempat khusus mutiara itu. Di tempat itulah seorang menyimpan barang berharganya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah meletakkan di atas arsy-Nya, maka itu menunjukkan sesuatu yang istimewa. Dan kalaulah tidak ada kalimat ini, maka makhluk yang berdosa pasti akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai bantahan pula bagi orang-orang wa'idiyah yang mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar, pelaku dosa bahkan pasti harus merasakan neraka. Akidah Ahlussunnati wal Jamaah tidak demikian. Pelaku dosa, bahkan dosa besar, belum tentu dia merasakan neraka. Kalau kebaikannya ternyata bisa mengalahkan keburukannya. Dan salah satu yang menjadikan dosa terkalahkan karena dia sudah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah mengalahkan murkanya. Kemudian yang ketiga, dan ini intinya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya. Ini kalimat yang sangat penting. Sebagaimana disebutkan dalam akhir hadis tadi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih dulu daripada murkanya. Kenapa? Karena rahmat itu sifat asal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sifatnya rahmat pada asalnya. Sedangkan murka, sifat murka Allah Subhanahu wa taala baru muncul ketika ada hamba yang melakukan kesalahan atau kedurhakaan. Baru muncul kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada asalnya sifat Allah itu adalah rahmat. Allah merahmati hambanya. Kapan Allah murka? Ketika ada hamba yang melakukan dosa dan kedurhakaan, baru muncul kemurkaan Allah. Jadi kalaulah tidak ada hamba yang berdosa, Allah tidak murka. Sehingga yang muncul adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inna rahmati taghlibu ghadabi, maksudnya pada asalnya sifat Allah itu rahmah. Allah baru murka kalau hamba melakukan dosa dan durhaka. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan inna rahmati taghlibu ghadabi, maksudnya adalah jumlah hamba yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hamba yang mendapatkan murkanya. Betapa banyak hamba yang sebenarnya dia tidak layak mendapatkan rahmat, namun dia mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan murka. Ada orang itu, jadi ketika seorang itu melakukan dosa, maka baru Allah memberikan murka. Adapun rahmat, ada orang yang seharusnya itu dia tidak mendapatkan rahmat,
Tapi karena luasnya rahmat Allah, dia terlimpahi dengan rahmat itu. Tapi murka tidak Allah berikan, kecuali kepada orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Contohnya ya, disebutkan oleh para ulama syurah. Contohnya misalnya janin, anak balita, anak-anak kecil, yang mereka belum pernah melakukan ibadah yang dianggap dalam syariat kita. Karena anak kecil itu kan ghairu mukallaf, sholat pun gak berpahala, dosa pun juga gak dianggap dosa. Mereka belum melakukan apa-apa dalam peribadahan. Tapi anak-anak seperti ini sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka belum melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka belum, bayi misalnya, dia belum sholat, dia belum puasa, dia belum zakat, dia belum berhaji, masih bayi. Tapi dia sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun murka tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Seperti misalnya seorang yang membunuh mukmin, seorang yang lari dari medan peperangan, yang semua ini mendatangkan kemurkaan Allah untuk dia. Artinya kalau dia nggak melakukan itu, dia nggak dimurkai oleh Allah. Begitu dia melakukan itu, Allah baru murka. Beda dengan bayi tadi, dia tidak melakukan apa-apa sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemaknaan yang kedua, inna rahmati taghlibu ghadabi, maksudnya jumlah hamba yang mendapatkan rahmat jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hamba yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an sebagai contoh ya, ini yang kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja. Jadi sengaja dibunuh mukmin itu, ini dosanya besar sekali. Sampai terbunuhnya seorang mukmin itu lebih berat bagi Allah daripada hancurnya seluruh dunia. Kata Nabi SAW, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya satu orang muslim. Nah, kalau ada orang yang sengaja membunuh orang yang beriman, apapun alasannya, apalagi alasan yang tidak dibenarkan, apa balasannya? Fajazauhu jahannam, maka baginya ancaman neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepadanya. Kenapa Allah murka? Karena dia melakukan dosa. Seandainya dia tidak membunuh, Allah tidak murka. Jadi ketika dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka diancam dengan neraka. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa addalahu adzaban azima, dan Allah telah menyediakan baginya siksaan yang besar. Kapan orang ini dimurkai oleh Allah? Kapan orang yang dimurkai oleh Allah? Setelah membunuh dengan sengaja. Seandainya dia tidak membunuh, Allah tidak murka. Jadi kemurkaan baru datang ketika dia melakukan dosa dan kesalahan. Contoh yang kedua, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-16, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, pada hari yang mereka itu mundur ke belakang, illa mutaharrifal liqitalin, kecuali karena strategi perang, au mutajayyizan ila fi'atin, kecuali dia bergabung dengan pasukan yang lain. Jadi ada orang yang perang kemudian dia mundur ke belakang, bukan karena strategi perang, bukan karena ingin gabung dengan kelompok yang besar. Apa dosanya? Faqad ba'a bi ghadabim minallah, maka dia kembali itu dengan mendapatkan murka Allah. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, bagi mereka neraka jahanam tempat kembalinya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Coba kita teliti ayat yang mulai ini. Ketika ada seorang mukmin yang berjihad, maka ini pahalanya besar. Bahkan seandainya dia terbunuh di medan jihad, ada 6 keutamaan. Diampuni dosanya sejak tetesan darah yang pertama, dia tidak dikejutkan dengan kejutan hari kiamat, tiupan sangkakala, dia nikahkan dengan bidadari surga, dia bisa memberikan 60 syafaat kepada kerabatnya. Ada banyak keutamaan orang yang berjihad ini. Tapi begitu dia mundur ke belakang, saat mundur itu loh Allah murka kepadanya. Artinya seandainya dia tidak mundur, atau sebelum dia mundur, Allah murka apa tidak?
Tidak murka. Kapan murkanya? Ketika dia mundur. Ketika dia mundur dari peperangan, maka itulah Allah murka. Jadi kembali lagi, semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwa kemurkaan Allah itu baru datang, baru terjadi saat hamba melakukan kesalahan. Jadi bukan gak ada angin, gak ada hujan kemudian Allah murka, tidak ada. Yang ada Allah merahmati. Allah itu mencintai hambanya. Ketika hamba itu melakukan kesalahan, maka Allah murka. Itu pun kalau hambanya tidak bertaubat. Seandainya hambanya bertobat, maka Allah pun kembali merahmati mereka. Jazakallahu khairan. Kita tentu masih ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kisahnya Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj ya, yang dia membakar orang-orang yang beriman dan dia menyaksikan proses pembakaran itu. Jadi kita tahu ya, ada seorang gulam yang dia tidak bisa dibunuh kecuali dengan satu cara, yaitu dia diletakkan di sebuah pohon, di sebuah tempat, kemudian yang mana harus rajanya pun harus mengucapkan amantu bismillahirabbil gulam, dengan menyebut nama Robnya pemuda ini. Akhirnya dipanah, kena pelipisnya, mati dia, meninggal dunia. Dan kejadian itu dilihat oleh seluruh rakyat raja itu, sehingga terbunuhnya Hulam justru menjadikan mereka beriman. Semuanya kompak mengatakan amantu birabbi Hulam, kami beriman dengan Robnya pemuda ini. Dan raja murka sehingga dibuatlah parit yang berisi api. Orang yang ingin selamat harus keluar dari agamanya Hulam. Sehingga ada seorang ibu-ibu yang dia sedang menggendong anaknya, kemudian giliran dia akan dilemparkan. Ibu ini ragu, kalau dia mati gak apa-apa, tapi anaknya gimana? Maka bayi itu bisa mengatakan, wahai ibu isbir, ya ummah isbir, karena sungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Jadi bayi bisa bicara dan akhirnya ibu pun dilemparkan ke dalam api itu. Nah, kejadian itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj ya, yang itu bersambung dengan nanti kejadian di surat Al-Fil. Karena raja itu nanti akan diperangi oleh raja Nasrani. Jadi kalau kita sambung kisahnya, raja yang tadi mau melakukan pembunuhan massal rakyatnya dengan dibakar, ada satu orang yang selamat, dan dia orang Nasrani, itu agama Nasrani zaman itu. Dia melapor ke Raja Yaman, ke Raja Syam ya. Kemudian Raja Syam memerintahkan Raja Yaman yang sama-sama Nasrani untuk melakukan agresi penyerangan balasan. Waktu itu yang dikirim 2 orang, salah satunya itu Abroha ya, Raja Abroha. Ana lupa nama lengkapnya, Raja Abroha. Dan Abroha ini panglima perang. Ringkasnya, akhirnya raja yang tadi membunuh itu berhasil dieksekusi, bahkan dia melarikan diri di laut dan akhirnya tenggelam. Akhirnya Abroha lah menguasai tempat itu, terjadi perang antara 2 panglima ini dan yang menang Abroha. Abroha akhirnya membuat sebuah tempat yang megah, yang dia pingin menjadi tempat pusatnya orang-orang Nasrani, yang disebut dengan Al-Qulais, sebuah bangunan yang tinggi, megah. Orang-orang Arab waktu itu yang dengar, karena ada tempat tandingan Ka'bah mereka, maka ada satu orang yang mendatangi dan buang kotoran di Al-Qulais itu. Sehingga Abroha marah besar, dia berjanji untuk menghancurkan Ka'bah. Karena dianggap ada satu orang yang menodai tempat ibadah mereka. Sehingga terjadilah seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Fil itu. Akhirnya Abroha pun mati, meleleh karena batu yang dijatuhkan oleh burung yang dari neraka. Taib, kembali ke kisah tadi ya, ke kisahnya raja yang membakar tadi. Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj itu, disebutkan di sana bahwa wahwal ghafurul wadud. Yang menarik itu, Allah mengatakan wahwal ghafurul wadud, dan dia Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Al-Wadud, Maha Penyayang. Apa kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menjelaskan ayat tadi dan mengaitkan dengan kisah Ashabul Ukhdud, beliau mengatakan bahwa di dalam ayat ini wahwal ghafurul wadud, dalam potongan ayat di surat Al-Buruj itu, seandainya raja yang sudah membunuh rakyatnya dengan dibakar, sudah gitu disaksikan, artinya dia bangga dengan pembakaran itu, dia bertaubat kepada Allah seandainya saja, maka Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan menyayanginya. Seandainya, tapi tidak, akhirnya dia dalam kekufuran. Tapi seandainya orang yang punya dosa seberat itu, dia mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dia dan Allah akan menyayangi dia.
Bayangkan kalau ada orang yang dosanya tidak sekaliber itu, maka jelas bagi Allah mudah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Itu ikhwati fillah, 3 pelajaran penting ya. Coba kita ulang sebelum kita pindah di hadis yang ke-23. Ada 3 pelajaran penting tadi. Apa yang pertama? Menunjukkan Allah menulis sesuatu ketetapan untuk dirinya sendiri, Masya Allah. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan tulisan tersebut. Yang ketiga, rahmat Allah mengalahkan murkanya. Tadi pesan anak tadi ya, antum ingat hadis ini, terutama ketika seorang tergelincir dalam dosa dan kesalahan, terutama ketika ada orang yang melaporkan dia sudah menyesal dengan dosanya. Antum jangan bacakan ayat-ayat ancaman. Orang yang berzina begini, orang yang bunuh, jangan itu. Tapi katakan, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, inna rahmati taghlibu ghadabi. Agar terbangun dia, Masya Allah, dosaku tidak ada apa-apanya dengan rahmat Allah yang sangat luas. Tapi sekarang kita pindah di hadis yang ke-23. Hadis tentang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ahabba 'abdi liqa'i, ahbabtu liqa'ahu, wa idza kariha liqa'i, karihtu liqa'ahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba dia senang bertemu denganku, ahbabtu liqa'ahu, maka aku pun akan senang bertemu dengannya. Wa idza kariha liqa'i, karihtu liqa'ahu. Dan jika dia benci bertemu denganku, maka aku pun benci bertemu dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 7504 dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya nomor 1835. Hadis ini disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 4303. Kita tahu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa di dalam ajaran Islam yang mulia, seorang muslim selalu diingatkan dengan kematian, selalu diingatkan dengan hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menyiapkan diri saat-saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak manusia yang lainnya bergelimang dengan megahnya dan indahnya dunia, adapun orang-orang yang beriman diingatkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari berpisah dengan dunia yang sangat indah ini. Rasulullah mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Kematian adalah sarana seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Sebaliknya ketika dia tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak mau bertemu dengannya. Dari hadis yang ringkas ini, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 7 faedah. Bisa mengeluarkan 7 faedah yang sangat luar biasa, yang semoga dengannya bisa menyadarkan kita tentang pentingnya mengisi sisa usia dengan berbagai amalan-amalan yang mulia dan utama. Pelajaran yang pertama, kematian merupakan sarana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan sarana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan sarana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di bagian awal hadis, idza ahabba 'abdi liqa'i, jika hambaku senang bertemu denganku, maka seorang tidak akan pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali
dia melewati satu palang pintu, yaitu kematian. Sehingga kematian merupakan sarana seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak semua orang yang mati itu bisa bertemu dengan Allah. Tergantung amalannya, tergantung keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau membacakan hadis yang mulia ini kepada Ibunda Aisyah, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun akan benci bertemu dengannya. Kemudian Nabi menambahkan satu lafaz, wal mautu qabla liqa'illahi, dan kematian itu terjadi sebelum seorang bertemu dengan Allah. Artinya tidak ada cara bagi seorang hamba bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia harus mati terlebih dahulu. Sehingga kematian merupakan sarana bertemu dengan Allah. Tapi tidak semua orang yang mati bertemu dengan Allah. Ketika dia matinya dalam kekufuran, dalam kesyirikan, dalam kedurhakaan, maka Allah tidak mau bertemu dengannya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kematian yang dibenci rata-rata manusia, maka itu menjadi palang pintu yang indah untuk mereka. Karena inilah saatnya dia bertemu dengan Rabb yang telah menciptakannya, bertemu Rabb yang disembah selama ini, bertemu Rabb yang merahmati, yang memudahkan semua urusannya. Sehingga tidak ada cara seorang bertemu dengan Allah kecuali lewat palang pintu kematian. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita keluarkan adalah kesenangan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala terjadi ketika naza. Kesenangan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala terjadi ketika naza. Kesenangan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala terjadi ketika naza. Naza itu artinya tercabutnya roh. Kapan seorang muncul senang bertemu dengan Allah atau bahkan tidak senang bertemu dengan Allah? Rasa itu, keinginan itu terjadi ketika seorang itu mengalami sakaratul maut, ketika naza. Karena ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang ada sehingga dia pun senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan senang ketika sholat, bukan ketika sedang ibadah, bukan itu maksudnya. Kalau itu mungkin bisa diusahakan, bisa dilatih ya. Tapi ketika naza itu adalah kondisi real. Apakah ini orang baik atau sebaliknya, wal iyadzubillah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam hadis yang lain yang lebih panjang, Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Hadis ini dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, maka fa'ataitu Aisyata. Tiba-tiba Ibunda Aisyah datang karena mendengar hadis ini. Fakultu, maka Ibunda Aisyah mengatakan, ya, maka Abu Hurairah datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi setelah mendengar hadis itu Abu Hurairah, dia mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'ataitu Aisyata, aku datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakultu, aku mengatakan, ya ummal mu'minina, wahai ibu orang-orang yang beriman. Sami'tu Aba Hurairah yadhkuru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Kata perawi ya, bukan Abu Hurairah ternyata. Aku mendengar Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana kadzalik faqad halakna. Kalaulah itu benar hadisnya, maka kami akan binasa. Faqalat, maka kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha,
innal halika man halaka biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang binasa adalah orang yang binasa karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madzaka? Apa kiranya urusanmu, apa kepentinganmu? Qala, maka dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Maka walaysa minna ahadun illa wa huwa yakrahul mauta. Dan kami ini tidak suka dengan kematian. Kami tidak suka dengan kematian. Faqalat, maka kata Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qad qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada kami, walaysa billadhi tadhhabu ilaihi. Dan tidaklah ada seorang yang walaysa billadhi tadhhabu ilaihi, tidaklah orang yang pergi kepadanya, walakin idza syakhasal basaru wa hasrajal sadru. Dan apabila ketika seorang itu sudah terangkat pandangannya dan tertarik nafasnya, artinya sakaratul maut, wa sya'arral jildu, dan telah keriput kulitnya, wa tashannajatil asabi'u, dan telah menggigil jari jemarinya, fa inda dzalika man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Maka saat itulah seorang akan merasakan apakah dia senang bertemu dengan Allah atau tidak. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Artinya perawi ini meyakini bahwa kematian itu mereka takut. Kalau mereka takut mati, berarti mereka takut bertemu dengan Allah. Tapi maksudnya bukan itu. Ketika sakaratul maut, ketika naza, bahkan disebutkan tadi, pandangan sudah ke langit, nafas sudah di tenggorokan, sudah keriput tangan, sudah menggigil, sudah dingin jari jemari, maka saat itulah rasa itu muncul. Bukan ketika seorang takut dengan kematian. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan kondisi orang yang akan meninggal dunia. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak apabila ruh telah sampai di kerongkongan. Jadi ruh itu akan dicabut dari ubun-ubun, sehingga yang keluar ruhnya itu dari kakinya naik ke atas terus ke perutnya sampai ruh itu di sini. Maka ketika ruh sudah sampai di sini, artinya kaki, tangan sudah tidak ada nyawanya, maka waqila man raq, orang-orang yang sedang menjenguk menunggu orang yang sedang sakaratul maut itu akan mengatakan man raq, siapa yang bisa meruqyah orang ini. Kalau bahasa kita, siapa dokter spesialis yang bisa mengejar nyawa orang ini supaya tidak keluar nyawanya. Wa dhanna annahul firaq, sedangkan ruh orang itu sudah yakin bahwa itu adalah hari firaq, hari perpisahan dia dengan kehidupan dunia. Dari mana dia tahu? Karena dia sudah ditunjukkan apa yang akan didapatkan setelah kematian, sehingga dia yakin dia nggak akan kembali lagi ke dunia. Wal taffatis saqu bis-saq, pertemunya antara betis kiri dan betis kanan karena dibalut dengan kain kafan. Ila rabbika yauma idzinil masaq, pada hari itulah engkau akan dikembalikan kepada Rabbmu. Jadi perasaan senang dan tidak senang itu munculnya ketika sakaratul maut. Jadi tidak bisa
dilatih, tidak bisa diusahakan, tetapi itu akumulasi dari amalan dia ketika sebelumnya di dunia. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini, seorang merasa senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah diberitahukan tentang hal-hal yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala untuknya setelah kematiannya. Agak panjang ini. Seorang merasa senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah diberitahukan tentang hal-hal yang telah disediakan Allah untuknya setelah kematiannya. Seorang merasa senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah diberitahukan tentang hal-hal yang telah Allah sediakan untuknya setelah kematiannya. Saat seorang mengalami naza, apa tadi naza itu? Tercabutnya roh, sakaratul maut ya. Maka ketika itu dia diberitahu tentang apa yang akan dihadapi setelah kematian. Dia akan ditunjukkan hal-hal yang sudah Allah janjikan, dan diberitahukan pula apa yang sudah Allah sediakan untuknya dari berbagai kenikmatan-kenikmatan yang ada. Maka dari situlah dia muncul kesenangan. Jadi senangnya ini memang karena melihat sesuatu yang telah Allah janjikan begitu. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang dia senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Qalat Aisyatu, berkatalah ibunda Aisyah, au ba'du azwaji, atau sebagian istri Nabi yang lainnya, inna lanakrahu al-mauta, wahai Nabi, kami ini tidak suka dengan kematian. Qala laisa dzaki, kata Nabi, bukan itu maksudnya. Bukan masalah suka dan gak suka dengan kematian, bukan itu. Walakinnal mu'mina idza hadarahul mautu, akan tapi orang yang beriman ketika datang ajal kematiannya, busyira biridwanillahi, dia diberikan kabar gembira dengan ridwanullah, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa karamatihi, dan dengan karamah, dengan kemuliaan Allah. Kita tahu ya, kalau orang yang istiqomah maka akan turun malaikat kepadanya. Yang malaikat itu menyampaikan 3 hal. Sebagai Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Fusilat, dalam surat Fusilat Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu gimana ayatnya itu? Barang siapa yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqim, kemudian dia beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun malaikat kepadanya. Yang malaikat itu mengatakan 3 hal, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kapan malaikat itu turun? Turunnya adalah inda qubidu arwahuhum, ketika rohnya akan dicabut. Nah, disitulah kata Nabi, maka saat dia idza hadarahul mautu, ketika dia datang ajal kematiannya, busyira biridwanillahi, dia diberikan kabar gembira oleh malaikat tentang keridhaan Allah, rahmat Allah, nikmat yang sudah Allah janjikan untuk dia. Sehingga kata Nabi, falaisa syai'un ahabba ilaihi, tidak ada sesuatu yang lebih dia senangi mimma amamahu, kecuali yang di depannya. Dia sudah lupa dengan rumahnya, lupa dengan mobilnya, lupa dengan perabotnya. Yang dia pikirkan di depannya itu, Masya Allah, indah sekali. Dia mendapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah, surga Allah. Sehingga fa'ahabba liqa Allahi, sehingga muncul dia senang bertemu dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ahu, karena dia sudah muncul kesenangan itu, Allah pun senang bertemu dengannya. Ini bagi orang yang beriman, yang hari-harinya diisi dengan amal kebaikan. Wa ammal kafira, kata Nabi, adapun orang kafir, idza hudira, ketika datang ajalnya, busyira bi'adzabillahi, diberitahukan tentang adab Allah Subhanahu wa taala, wa uqubati, dan hukumannya. Falaisa syai'un akraha
ilaihi mimma amamahu, sehingga tidak ada yang dia benci kecuali yang di hadapannya. Dia takut, dia mau dihukum, sehingga kariha liqa Allah, dia pun enggak mau bertemu dengan Allah, dia pun benci bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, sehingga Allah pun benci bertemu dengan orang semacam ini. Sehingga orang-orang yang beriman itu mereka senang karena melihat apa yang sudah Allah janjikan berupa surga dengan berbagai kenikmatan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala dalam riwayat yang lainnya. Jadi banyak riwayat tentang hadis ini ya, sehingga banyak pelajaran. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Nabiyallahi, akarahiyatul mauti." Wahai Nabiullah, apakah yang dimaksud itu adalah benci dengan kematian? Kan tadi sebutkan waman kariha liqa Allahi, barang siapa yang benci dengan bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Apakah kariha di situ kebencian itu artinya benci dengan kematian? Fakulluna nakrahul mauta, kami semua itu benci dengan mati wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin laisa kadzalik, bukan begitu. Walakinnal mu'mina idza busyra birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi. Adapun orang yang beriman, mereka diberikan kabar gembira dengan rahmatnya, dengan keridhaan Allah, bahkan dengan surganya. Ahabba liqa Allahi fa ahabballahu liqahu, sehingga muncul kesenangan untuk bertemu dengan Allah dan dia pun senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya tadi yang tadi kita terlupakan ya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di atas ucapan itu. Dan salah satu cara yang utama dan pertama menjadikan istiqomah, seorang tidak boleh jauh dari majelis ilmu. Jadi bagi yang ingin istiqomah harus aktif hadir di majelis ilmu. Itu cara selamatnya. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun kepadanya dan mengatakan alla takhafu, janganlah engkau takut dengan kehidupan yang akan engkau temui, wala tahzanu, janganlah bersedih dengan kehidupan dunia. Kita bisa bayangkan para jamaah, kalau kita meninggalkan keluarga, mau safar gitu, kita sedih meninggalkan istri, anak, meninggalkan rumah, sedih lah. Ini orang keluar, orang pergi nggak akan kembali lagi. Dia nggak akan ketemu anaknya, istrinya, keluarganya, bapaknya, saudaranya. Maka spontan orang itu muncul kesedihan. Tapi malaikat menghibur, wala tahzanu, jangan sedih dengan dunia yang kau tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kapan 3 berita ini diberikan kepada orang? Ketika naza, ketika ruhnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang pelajaran yang keempat dari hadis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala senang bertemu dengan hamba yang senang bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa taala senang bertemu dengan hamba yang senang bertemu dengannya. Nyanya n-nya besar ya, karena itu kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang bertemu dengan hamba yang hamba itu senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ahbabtu liqa'ahu, aku pun senang bertemu dengannya. Hamba yang disenangi oleh Allah karena tadi ya, dia senang bertemu dengan Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepada hamba itu. Dia diberikan kenikmatan, diberikan kemuliaan, dan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hamba sudah senang bertemu dengan Allah, Allah senang dengan hamba itu. Ketika Allah senang, hamba ini akan dimuliakan, akan mendapatkan kenikmatan, bahkan akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan pula. Baik, kemudian pelajaran yang kelima dari hadis yang mulia ini, kekufuran dan kemaksiatan merupakan penyebab seseorang tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran dan kemaksiatan merupakan penyebab seorang tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kekufuran dan kemaksiatan merupakan penyebab seorang tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis tadi, wa idza kariha liqa'i, dan jika dia, ini keliru terjemahannya ya, kariha itu benci. Dan apabila dia benci bertemu denganku, itu kayaknya senang terjemahannya. Iya, dan jika dia benci bertemu denganku, artinya ada orang-orang yang memang tidak suka bertemu dengan Allah. Ada orang yang suka, ada yang gak suka. Tidak semuanya suka. Allah menceritakan tentang kematian orang kafir yang dia tidak suka bertemu dengan Allah, bahkan ruhnya itu gak mau keluar. Allah mengatakan, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Bagaimanakah kondisi orang-orang kafir, orang-orang murtad dalam hadis, dalam ayat ini ya, konteksnya, yang ketika malaikat datang kepada mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yang malaikat itu harus menyeret ruh orang ini, wujuhahum wa adbarahum, wajah dan duburnya. Jadi ruhnya itu saking takutnya nggak mau keluar, dia nggak mau lepas dari badannya. Maka malaikat itu punya besi ya, untuk khusus spesialis pencabut nyawa, itu yang dipegang itu wajahnya sama duburnya, jadi ditarik begitu sehingga robek ruhnya itu, tersakiti ruhnya itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Orang ini kenapa kok sampai kayak gini kematiannya, sampai takut banget sama ruhnya dikeluarkan? Karena dia, kata Allah, ittaba'u ma askhatallah. Dia dulu mengikuti apa yang Allah murkai. Bahasa mudahnya dia suka dengan maksiat. Maka wa karihu ridwanahu, dan dia benci yang Allah ridhoi. Kebaikan, ketaatan dia benci, fa'ahbata a'malahum, maka Allah batalkan amalan mereka. Sehingga orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kesyirikan, dia tidak suka bertemu dengan Allah, karena selama ini dia melakukan hal-hal yang Allah murkai. Nah, nanti ketika meninggal pun Allah pun tidak mau bertemu dengannya. Jadi kalau ada orang tidak suka dengan kehidupan akhirat dan semisalnya, maka itu indikasi dia hatinya sedang sakit, sedang terbalut penyakit. Apa penyakitnya? Maksiat. Jadi kemaksiatanlah menjadikan orang cinta dunia dan benci dengan kematian. Orang cinta dunia dan lupa dengan kehidupan akhirat. Taib. Kemudian pelajaran yang keenam dari hadis yang sangat luar biasa ini, Allah Subhanahu wa taala tidak senang bertemu dengan hamba yang tidak senang bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak senang bertemu dengan hamba yang tidak senang bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan hamba yang tidak senang bertemu dengannya, yaitu nyanya besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini diambil dari potongan hadis karihtu liqa'ahu. Aku pun benci, tidak senang bertemu dengannya. Aku pun tidak senang bertemu dengannya. Jadi ada orang-orang yang tidak disenangi oleh Allah, Allah tidak mau bertemu dengannya, sehingga dia pun mendapatkan kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang itu disambut ruhnya, tidak semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang Allah enggak mau bertemu dengan orang tersebut. Di antaranya adalah orang yang kufur, orang yang murtad, dan pelaku-pelaku maksiat yang tidak bertaubat. Taib, sebelum kita di pelajaran yang ketujuh ya, kita coba ulang dulu, Masya Allah. Hadisnya ringkas tapi pelajarannya sangat banyak. Apa tadi pelajaran pertama? Kematian merupakan sarana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesenangan bertemu dengan Allah terjadi ketika naza, Masya Allah. Yang ketiga, seorang merasa senang bertemu dengan Allah setelah diberitahu tentang hal-hal yang disediakan Allah untuknya setelah kematiannya, Masya Allah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala senang bertemu dengan hamba yang senang bertemu dengannya. Yang kelima, kekufuran dan kemaksiatan merupakan penyebab seorang tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala tidak senang bertemu dengan hamba yang tidak senang bertemu dengannya. Yang terakhir sekarang para jamaah, anjuran agar menyiapkan bekal untuk hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anjuran
untuk menyiapkan bekal untuk hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk menyiapkan bekal, anjuran agar menyiapkan bekal untuk hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini secara umum ya, setelah kita tahu maknanya begitu, maka tersiratlah sebuah makna umum untuk kita. Kalaulah kita ingin bertemu dengan Allah, kita senang Allah menyambut ruh kita, maka hanya ada satu cara. Kita harus mengisi hari-hari kita dengan amalan soleh yang mulia, yang utama. Hanya itu. Dan menjauhi berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Karena ketika seorang ini mengisi hari-harinya dengan kebaikan, sehingga dia pun dijanjikan dengan kenikmatan, akhirnya dia muncul kesenangan, sehingga Allah pun senang bertemu dengan ruh tersebut. Dan demikian sebaliknya. Ada satu ayat yang Allah turunkan 21 hari sebelum wafatnya Nabi SAW di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah itu, Allah turunkan satu ayat yang merupakan ayat-ayat terakhir yang Allah turunkan. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 281, "Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah." Takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah nanti hari kalian harus berpisah dengan dunia ini. Kalian akan meninggalkan semua yang kalian kumpulkan di dunia ini. Allah mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Pada hari itu akan disempurnakan balasan dari apa yang telah kalian lakukan selama ini. Kalaulah kalian mendapatkan sanjungan karena kebaikan, itu belum ada apa-apanya. Nanti Allah akan balas dengan kenikmatan. Kalaulah kalian melakukan keburukan dan mendapatkan cacian dan celaan, itu belum ada apa-apanya. Nanti di akhirat akan ada ancaman siksaan. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Hari itulah seorang akan mendapatkan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dia amalkan ketika di dunia. Wahum la yuzlamun, dan dia tidak akan terzalimi sedikit pun. Kalaulah ada seorang yang punya kebaikan yang dilakukan di tengah malam, tidak ada yang mengetahuinya, maka Allah akan datangkan tulisannya dan balasannya. Kita ingat ya kisahnya Bani Israel, wanita Bani Israel yang memberikan anjing minum. Itu bukan di depan orang banyak. Tidak ada antara tidak ada orang lain kecuali dia dengan anjing itu. Dia tidak publish karyanya, dia tidak publish jasanya, tapi disebutkan di kitab-kitab referensi hadis. Sehingga kebaikan itu Allah datangkan. Demikian pula ketika seorang melakukan dosa dan keburukan, sedikit apapun maka dia akan melihat catatannya pada hari kiamat kelak. Maka marilah kita isi sisa usia kita dengan memperbanyak amalan ibadah. Antum jangan disibukkan dengan perkara yang sia-sia, dengan memperbincangkan hal-hal yang tidak ada gunanya, dengan membahas aib orang yang kadang memunculkan emosi saja. Maka marilah kita isi diri kita dengan berbagai amalan ibadah. Pastikan ucapan kita bernilai ibadah, yang kita lakukan itu bermanfaat, minimal untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita. Sebagai penutup para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ana ingin bacakan ayat terakhir di surat Al-Kahfi, ayat yang ke-110, yang hendaknya ayat ini dihafal bagi orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan fitnah Dajjal. Kan kita sudah menghafal 10 ayat terakhir di surat Al-Kahfi. Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang merindukan bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia sibukkan hari-harinya dengan amal salih, dengan apa yang bermanfaat untuknya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Semoga hadis ini menyadarkan kita jangan sampai interaksi sosial, interaksi dengan orang menyibukkan kita dengan sesuatu yang tidak bermakna. Kita ini hidup cuman mencari bekal. Bekal apa? Bekal bertemu dengan Allah. Nanti ketika meninggal, berapa pahala yang kita kumpulkan, berapa dosa yang sudah kita hapuskan, itu yang penting. Jadi jangan sibuk dengan hal-hal yang gak ada maknanya, sibuk dengan perkara yang sia-sia. Ingat kita berbekal dan waktu kita terbatas. Jadi kalau ada orang ngajak ribut, ngajak ini, antum ingat hadis ini. Anak ini sedang berbekal, ngumpulin poin bekal
supaya ketika bertemu dengan Allah saya gembira, Allah pun gembira menyambut ruh saya. Jadi begitu supaya kita tidak disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, silakan Pak, yang belakang dulu.